Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah kita akan mengkaji hadis nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadisul khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Nama kunyahnya Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala, semoga Allah taala meridhai anhu, sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man, siapa saja, karena yang dia itu yu'minu, beriman. Barang siapa yang dia beriman, mengaku beriman, atau ingin beriman dengan keimanan yang sempurna, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ya. Tentu iman kepada Allah adalah meyakini akan wujudnya Allah sebagai zat pencipta yang penyebab, ya, atas segala sesuatu yang ada, kemudian maha memberi, maha segala-galanya. Kemudian juga beriman kepada hari akhir, di mana nantinya akan dibalas semua perbuatan manusia, sehingga orang yang beriman kepada hari akhir, maka sikapnya akan terkontrol, ya, sikapnya akan terkontrol. Oke. Kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, maka dia bisa seenaknya, ya, karena merasa hidupnya hanya di dunia. Dia tidak percaya akan hari akhir, hari pembalasan, sehingga dia melampiaskan segala keinginannya di dunia. Maka tak ubahlah seperti dunia yang kuat,
ya menindas yang lemah jadinya seperti itu. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul, hendaklah dia atau sebaiknya dia berkata khairon, dengan perkataan yang baik, ya. Maka dia hendaklah berkata dengan perkataan yang baik, auliyasmut, atau jika tidak mampu berkata yang baik, sebaiknya dia diam. Ini adalah akhlak seorang yang beriman, tidak gampang ngerocos, mampu mengendalikan lisannya, ya. Mampu mengendalikan lisannya. Orang yang mampu mengendalikan lisan, ya, itu eh, menurut salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, riwayat sahabat Anas bin Malik, rawinya adalah Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin. Tidaklah imannya seorang hamba itu tegak, ya, tegak itu baik, ya. Hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu tegak, hatinya itu lurus, ya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidaklah hati itu bisa tegak, bisa istiqomah, bisa tenang, bisa lurus sampai lisannya ini bisa tegak juga. Jadi tegaknya lisan itu searah dengan tegaknya hati. Hati yang tenang itu tampak atau direpresentasikan dari ucapannya yang tenang, ucapannya yang baik-baik, ya. Dan itu menunjukkan keimanannya. Jadi refleksi dari keimanan yang baik di dalam hati seseorang adalah salah satunya adalah ucapannya itu adalah ucapan yang baik. Sebaliknya kalau dia banyak cakap, ya, kemudian banyak yang tidak ada gunanya, malah diantaranya naudzubillah min dzalik, ucapannya itu menimbulkan fitnah, ya, maka tentunya akan menjadikan hati makin gelap dan cahaya iman di dalam hati makin makin redup. Hati akan menjadi tambah keras. Jadi kalau banyak cakap, hati-hati, ya, kalau kemudian cakap-cakap tadi itu tidak ada manfaatnya, karena kalau banyak berarti ada sesuatu yang terjebak ke dalam percakapan yang tidak ada manfaatnya. Daripada ngomong apa, hasilnya ngomong yang ya pokoknya ada yang diomongin gitu, ya. Sampai-sampai naudzubillah ngomongin orang jadinya. Nah, itu jadi nanti akan menggelapkan hati. Cahaya di dalam hati akan makin makin tersisih. Makin tersisih. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang tidak banyak bercakap, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu banyak diam mendengarkan. Tapi begitu beliau bercakap, beliau berkalam, maka kalamnya itu, ya, cakapnya itu adalah ucapan yang jawami'ul kalim, yang padat, tidak banyak, padat tetapi ringkas, ringkas tetapi padat makna. Itu ucapannya Nabi Muhammad SAW. Maka semakin berwibawalah beliau, ya, karena beliau senang mendengar, ya, banyak diam. Kemudian ketika beliau bercakap, itu ucapannya adalah jawami'ul kalim. Jadi seorang muslim yang baik adalah seorang yang banyak mendengar daripada dia berucap. Dan ucapan-ucapannya itu difikirkan, ya. Jadi tidak mengucapkan sesuatu kecuali dia telah memikirkannya. Itu adalah tanda-tanda baiknya iman seorang, ya. Jadi tidak lepas kendali. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Di antara tanda orang itu bisa selamat adalah dia bisa menjaga lisannya, ya, tidak sembarang ngomong. Tajamnya pedang ternyata lebih tajam lisan yang tidak terkendali. Karena tajamnya pedang
itu melukai bagian luar tubuh. Tapi kalau tajamnya lisan, itu sampai ke dalam hati. Bisa mengiris hati bahkan. Bisa menjadikan seseorang itu luka di dalam hatinya. Ya. Maka lisan bisa lebih tajam daripada pedang. Kemudian wamangkana. Nabi melanjutkan wamangkana. Barang siapa yang dia itu yu'minu billahi, beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan hari akhir diulangi oleh Nabi, ya, menunjukkan bahwa ini adalah satu yang penting, ya, akhlak yang penting. Jadi iman itu tidak hanya yakin, tidak hanya ibadah-ibadah ritual, ya, tidak hanya ilmu yang banyak, tapi akhlak juga diperhatikan oleh Nabi. Sampai ditekankan ini, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, apa ini? Fal yukrim jarohu. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini adalah akhlak Islami. Tetangga, di sini tidak dibedakan tetangga Muslim maupun tetangga yang non-Muslim. Jaroh, tetangga. Tetapi tetangga yang Muslim punya hak yang lebih daripada tetangga yang tidak Muslim. Tetapi tetangga itu tetap dimuliakan. Dia Muslim maupun tidak Muslim tetap dimuliakan. Kalau dia tetangga kita, tetangga itu yang hidup berdampingan dengan kita, yang dekat dengan kita maupun agak jauh dari kita. Batasnya adalah 40 rumah. Di sekitar kita itu tetangga dekat kita. Ya, kalau komplek ini berarti saling bertetangga ini ya. Bertetangga. Maka kita berbuat baik kepada atau memuliakan tetangga. Dengan cara apa? Tentu dengan cara ya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti tetangga, menyinggung tetangga, kemudian saling memberikan hadiah kepada tetangga, ya, tidak menjadikan tetangga merasa tidak nyaman dengan adanya kita, karena kita sering usil, ya, sering usil menjadi tetangga tidak nyaman. Itu bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti orang yang demikian itu, orang yang menjadikan masalah kepada tetangganya itu dikatakan tidak beriman. Ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu." Rasulullah ulangi 3 kali itu, "Wallahi la yu'minu." Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Kok sampai diulang 3 kali itu? Qala, bersabda Nabi, man, yaitu seseorang, layak manu, yang tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman, bawa iqahu, pada tindakan-tindakannya. Ya, sebab tindakan-tindakan buruknya itu, tetangganya merasa tidak nyaman. Contoh misalkan, tindakan buruknya apa? Ya, buang sampah sembarangan, terus nyetel apa itu, musik keras-keras sampai masuk ke tetangga nggak peduli, siang malam segala macamnya. Nah, itu jadi tetangga sebelah jadi tidak nyaman. Maka itu dikatakan Nabi, yang seperti itu tidak beriman dengan iman yang sempurna tentunya ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Kemudian Rasul melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu, ya. Baik tamu, siapapun tamunya, Muslim maupun tidak Muslim, apalagi Muslim, itu dimuliakan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara di bertatap muka yang baik, tidak memalingkan muka kepada tamu, dipalingkan mukanya, ya, seolah menunjukkan rasa tidak senang. Kemudian makanan hendaklah disajikan sebelum diminta atau sebelum apa ya
sebelum bercakap-cakap, sebaiknya makanan dihadirkan dulu. Jangan ada tamu ngobrol lama, ya sudah sekian lamanya baru minumannya keluar, baru ininya, apa? Kalau punya buah, buahnya baru keluar. Ya, itu tidak baik. Yang baik adalah ketika tamu datang, itu segera dikeluarkan, itu ada minuman atau ada buah, ya. Segera dikeluarkan, dipersilahkan kepada tamu untuk memakannya, ya, atau meminumnya. Kemudian baru bercakap-cakap dan dengan wajah yang itu tamu, ya. Dan orang bertamu itu bisa, ya, dimuliakan sebagaimana seorang tamu itu selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada tamu 3 hari 3 malam, itu dia berhak sebagai tamu yang dimuliakan, ya, itu selama itu 3 hari 3 malam. Tapi lebih dari itu ya, ya, apa namanya, memuliakan lagi itu hitungannya sedekah, ya. Tapi kalau yang 3 hari 3 malam itu plus plus sedekah plus plus, yaitu plus memuliakan tamu. Di sini Rasulullah SAW sangat menekankan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang bisa memuliakan tamu. Menjaga lisan yang baik, ya, atau kemudian dia diam, kemudian dia memuliakan tetangganya. Salah satu dari memuliakan tetangga itu apa? Ketika makan, ya, idza tabahta marokon fa'aksir ma'aha atau fa'aksir ma'ahu, ya. Kalau di teks yang lain idza tabahta marokotan atau yang lain marokon. Jadi tergantung ininya nanti domirnya ma'ahu atau ma'aha. Idza tabakta marokon fa'aksir ma'ahu. Jika engkau memasak, ya, makanan kuah berkuah, maka perbanyak airnya. Tummangzur ila ahli baiti jironik. Kemudian lihatlah, perhatikan tetangga-tetanggamu, ya. Nah, kemudian sampaikan, ya, meskipun ya itu bisa merasakan lah gitu ya makanan dari masakan kita. Jangan hanya masak, ya, baunya saja yang sampai ke tetangga gitu ya, sedap gitu. Tapi tetangganya dibiarkan saja. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al haditsus sadis asyara, hadis yang ke-16. Itu la taghdab, ya, larangan untuk marah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis, radhiyallahu taala, semoga Allah taala meridhai anhu, kepada Abu Hurairah. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ausini. Dia berkata, berilah tausiah kepadaku, wahai Nabi. Berilah nasihat kepadaku, wahai Nabi. Qala la taghdab, bersabda Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Faraddada miraron, maka dia mengulangi beberapa kali, mengulangi pertanyaan. Ausini ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, qala la taghdab, jangan engkau marah. Jadi minta wasiat, minta nasihat tadi kok, dia tadi kok nasihatnya cuman jangan marah. Seolah-olah ya ada lagi gitu ya. Ya Rasul, berilah tausiah. Rasul tetap menjawab jangan marah sampai berulang-ulang. Ya. Dikatakan laki-laki tersebut adalah Abu Darda. Sahabat Abu Darda meminta tausiah kepada Nabi. Nabi menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Gitu ya. Tentu sesuai dengan situasi dan kondisi.
Ya, Rasulullah ketika diminta nasihatnya itu tergantung yang bertanya. Yang bertanya ini sedang ada sesuatu yang diperbaiki apa. Jika sahabat ada yang nanya ini, Rasul menasihati jangan kau marah. Kemudian dengan sahabat yang lain, Rasul menasihati supaya sholat malam, gitu ya. Pada sahabat yang lain, Rasulullah menasihati supaya sholat di awal waktu, tepat pada waktunya, ya. Tergantung eh, situasi sahabat yang bertanya, disesuaikan konteksnya. Nah, menahan larangan marah ini itu sangat dahsyat sekali ya. Dengan kita bisa menahan marah kita, ya menahan marah, maka eh, potensi pertikaian itu bisa dihindari. Ya. Karena kalau sudah marah, itu artinya apa? Marah itu jadi meluap, jadi naik gitu ya. Ibarat api itu naik, itu marah. Maka perlu diredam, ya. Kalau tidak diredam bisa membakar hati, kemudian terjadilah yang tidak diharapkan, pembunuhan, ya, peperangan dan sebagainya itu dimulai dari tidak bisa menahan marah tadi. Sudah marah, sudah lepas kendali. Maka sampai-sampai Nabi memberikan eh, kriteria, bukanlah seorang yang kuat, ya. Seorang yang kuat itu bukanlah seorang yang kuat dalam bergulat atau bertinju, tancok, ya, yang seperti itu, ya, adu kekuatan tubuh. Tetapi yang dinamakan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Memang berat itu kalau sudah marah itu pengennya dilampiaskan ya. Tapi kalau dia bisa mengendalikannya, itu dikatakan Nabi sebagai seorang yang kuat. Bukan sekolah untuk perkasa itu ya, bukan. Tetapi dia mampu menahan dirinya ketika dia marah. Beberapa cara kita untuk bisa menahan marah. Ya. Yang pertama adalah agar kita menerima, menerima diri kita, ya, ridho terhadap apa yang menimpa pada diri kita. Sebab marah itu diantaranya itu apa? Tidak sesuai harapan. Karena memasang target yang tinggi, ya, atau ada rasa kesombongan, sehingga ketika ada sesuatu yang merendahkan dia, dia marah. Ya, targetnya tinggi, tidak tercapai, marah. Gitu ya. Jadi ke, pada apa? Pada umumnya itu kebanggaan semua itu. Pengen tinggi aja, pengen naik gitu ya. Kemudian ketika tidak tercapai marah. Maka ya solusinya adalah dengan kita ridho. Jadi ridho lapang dada itu akan meredam kemarahan. Misalnya ketika anak ujiannya atau nilainya tidak sesuai harapan kita, itu kalau dibiarkan bisa marah. Itu kenapa? Karena gengsi barangkali ya. Karena anak saya kok di bawah itu misalkan marah. Ya. Tapi kalau dia ridho, oh ya diterima. Ya. Hasilnya diterima sambil dievaluasi tentunya. Dievaluasi apa yang kurang. Maka itu bisa meredam. Tadinya marah menjadi tidak jadi marah. Kemudian ya eh, bisa dengan mengucapkan isti'adzah. Yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari dari setan itu. Ya, marah itu sifatnya yang dekat dengan setan. Setan terbuat dari api yang menyala-nyala, yang pengennya itu naik terus gitu. Api. Maka dengan isti'adzah yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, maka itu akan bisa meredam kemarahan kita, ya, atau mengusir gangguan setan. Bisa saja kita diganggu oleh setan sehingga kita marah. Karena kalau sudah marah, itu setan senang itu.
ya, selepas kendali bisa mukul, bisa melukai, bisa bunuh dan seterusnya. Ya. Maka ketika marah jangan dibiarkan terus-terusan. Ya isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bisa juga dengan merubah sikap posisi kita. Ya, ketika kita marah dalam posisi berdiri, hendaklah kita duduk. Ya, jadi tidak kemudian dari duduk malah berdiri, itu kebalikan. Itu malah tambah marah nanti. Ya, dari duduk berdiri. Atau ketika kita duduk, kemudian kita apa namanya? Kita pindah aja kita ya. Jadi bisa pindah pindah tempat itu bisa meredam kemarahan. Jangan di situ terus. Ya. Jadi yang berdiri tadi duduk, ya, atau ketika dia duduk bisa berbaring. Ya. Masih marah, ya duduk masih marah, kita berbaring aja. Ya. Baring. Sambil tadi tetap introspeksi, evaluasi, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mudah-mudahan bisa reda kemarahannya. Kemudian berikutnya adalah dengan tidak mengumbar kata-kata. Ya. Dimarah, mengumbar kata-kata itu malah tambah marah. Gitu. Wah, kalau udah kayak begitu malah tidak terkendali. Itu nanti akan ada rangkaian kata demi kata terus. Ya, keluar kemudian tuh yang ada di kebun binatang ya keluar. Gitu. Ditahan. Ya. Berkata-kata. Kalau marah, diam saja. Diam saja. Usahakan diam. Ya. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Ya. Ketika kalian marah, salah seorang kalian marah, maka adalah diam, ya, tidak mengumbar kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak patut. Ya, kamu ini apa bangsat, ya segala macam keluar. Tidak seperti itu, diam. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalau masih marah juga wudhu. Ya, wudhu ini itu bisa meredam kemarahan. Sekali lagi karena marah itu adalah eh, apa sifatnya api gitu ya, maka dengan wudhu itu bisa meredam kemarahan. Ala innal ghadaba jamaratun tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya marah itu adalah seperti bara api yang menyala-nyala di hatinya manusia. Gitu ya. Maka dengan wudhu itu bisa meredam api itu. Wudhu. Ya. Itu adalah beberapa cara kita supaya kita bisa menahan diri dari sifat yang pemar. Ya, marah itu tidak baik, apalagi pemar. Abu Lahab itu pemarah itu ya. Kalau Nabi kebalikan dari itu. Al haditsus sabi'a asyara, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Umumul ihsan, yaitu eh, berbuat ihsan, berbuat baik. An Abi Ya'la, dari sahabat Abu Ya'la. Nah, nama kunyahnya adalah Abu Ya'la. Shaddad bin Ausin, itu namanya Shaddad bin Aus. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Abu Ya'la atau Shaddad bin Aus ini. Ya, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 50 hadis. Ini termasuk sahabat Ansor dari suku Hazraj ini ya. Tapi bin Aus itu tidak merepresentasikan sukunya ya. Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Ya, dari suku Hazraj. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya ihsan, senantiasa ihsan kepada hambanya. Ya, berbuat baik kepada hambanya, itu Allah. Allah menciptakan di saat kita sebelumnya tidak ada sama sekali. Ya, kita sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian diciptakan Allah. Kemudian Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita minta, maupun yang tidak kita minta. Allah berikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Itu Allah berikan. Padahal kita tidak pernah minta. Kita mungkin tidak pernah minta oksigen. Ya, Allah berikan oksigen. Bebas kita hirup oksigen. Ya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ya organ tubuh yang sempurna, ya Allah berikan segala pemberian yang itu semua adalah ihsanullah. Allah berbuat baik kepada hambanya. Maka faidha qataltum, maka apabila kalian ingin membunuh, ya membunuh dalam hal ini adalah membunuh musuh dalam peperangan yang sah tentunya ya. Fa'ahsinul qitlata, maka hendaklah kalian membunuh dengan cara yang baik. Ya, membunuh dengan cara yang baik. Ya, musuh meskipun itu musuh ya ketika perang itu tidak boleh dibunuh dengan cara yang disiksa. Misalnya diapakan? Dipotong telinganya dulu, telinga kanan, telinga kiri, potong tangannya satu-satu, dia disiksa gitu ya, dikuliti atau dimutilasi sebelum dibunuh. Ya. Jadi kalau memang membunuh musuh, ya bunuh aja secepatnya dia mati. Bukan malah disakiti, dirobek-robek gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Ini akhlak ini. Jadi Islam itu menata akhlak itu sampai ketika peperangan itu juga ditata akhlaknya. Jadi begitu. Maka tidak ada istilahnya mutilasi dan sebagainya. Nggak boleh tuh. Haram ya. Sedangkan musuh saja itu ketika membunuh, fa'ahsinul qitlah. Membunuhlah dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang secepat-cepatnya. Ini kalau memang dia Abu Jahal atau musuh itu ya dibunuh ya. Secepatnya dimatikan gitu. Tidak ditusuk dikit-dikit gitu ya. Potong jari-jarinya dulu. Ya disiksa tuh. Dikuliti kulitnya dulu. Enggak. Itu nggak boleh. Ya. Atau pakai eh, senjata yang tidak tajam, senjata yang malah bergerigi dan menyakiti, ya. Nggak boleh. Kemudian wa idza dabahtum. Sampai di sini ditata. Wa idza dabahtum, ketika kalian ingin menyembelih, menyembelih binatang, fa ahsinuz dzibhah. Maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Menyembelih dengan cara yang baik, ya mengikuti uh, apa aturan-aturan fikihnya. Ya. Dibunuh dengan alat yang ditajamkan. Kemudian di sini dilanjutkan wal yuhidda ahadukum syafratuhu. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah seseorang dari kalian itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan mempermudah penyembelihan. Jadi disembelih dengan cara yang baik, gitu ya, dengan alat yang tajam, ya, pisaunya diasah dulu, ya. Kalau goloknya diasah dulu dengan golok yang baik, bukan golok yang tumpul. Kalau golok yang tumpul atau pisau yang tumpul atau yang tidak seharusnya akan menyakiti hewan, itu tidak boleh. Jadi dibunuh, disembelih dengan secepat-cepatnya, ya. Jalur napas itu harus putus,
jalur makanan itu juga harus putus. Ya, itu cara menyembelih yang baik. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi akhlak-akhlak yang baik ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya kepada kita agar kita tertata baik secara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah kepada sesama kita ataupun berakhlak sampai kepada cara kita menyembelih itu dengan cara yang terbaik, yang paling baik. Yang menyembelih sapi, yang dibanting sapinya, banting sampai dibuat gitu ya, kasihan. Ya di cara-cara dengan halus ya, tarik dikit-dikit, kemudian dia rebah ya, kemudian baru disembelih. Kemudian ketika nyembelih ya jangan diperlihatkan kepada teman sapinya yang lain. Disembelih di hadapan sapinya yang lain itu kan pengok-pengok itu sapi ini. Ya meskipun dia juga nanti akan disembelih, ketika korban misalkan ya dekat-dekatan itu, ya ditutupi dulu dengan tirai supaya dia tidak melihat teman sapinya itu dibunuh atau teman kambingnya itu dibunuh. Ya, itu juga bagian dari ihsan ketika kita menyembelih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.